Selamat pagi anak kami. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang indahnya berpuisi. Ibu harapkan kalian semua dapat memahami materi yang Ibu sampaikan ini agar pembelajaran kita selanjutnya juga berjalan dengan baik. Berikut ini Ibu akan membacakan materi kalian tentang indahnya berpuisi. Indahnya berpuisi. Pengertian puisi. Puisi yaitu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Unsur-unsur puisi yang pertama ada majas, irama, penggunaan kata-kata konotasi, penggunaan kata-kata berlambang, pengimajinasian. Kita mulai yang pertama. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Yang kedua, irama atau musikalitas adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi, yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Yang berikutnya kata konotasi, yaitu kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Selain kata konotasi, ada kata denotasi, adalah kata yang bermakna sebenarnya. Jadi kata denotasi itu adalah kebalikan dari kata konotasi. Lalu kemudian ada lambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Lalu yang kelima, pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Pengimajinasian itu terbagi tiga, yaitu yang pertama, jika pembaca seolah-olah mendengar suara, itu namanya disebut imajinasi auditif. Yang kedua, pembaca seolah-olah melihat benda-benda, imajinasi visual. Yang ketiga, pembaca seolah-olah meraba dan menyentuh benda-benda atau imajinasi taktil. Contohnya misalnya dalam puisi, pembaca seolah-olah mendengar suara atau imajinasi auditif. Suaramu bagaikan puisi terindah dalam hidupku. Nah, jadi suaramu bagaikan puisi terindah. Puisi itu bisa didengarkan, maka itu namanya imajinasi auditif. Ya. Kemudian pembaca seolah-olah melihat benda-benda, misalnya rambutmu bagaikan mayang terurai. Nah, itu kan kita bisa mengetahui bahwa rambutnya itu seperti mayang terurai itu dengan menggunakan indera penglihatan, maka itu namanya imajinasi visual. Jenis-jenis puisi. Yang pertama, puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama adalah balada, yang kedua adalah romansa. Balada itu berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Yang kedua itu romansa, adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan. Biasanya diselingi perkelahian dan petualangan. Lalu yang kedua itu ada puisi lirik. Puisi lirik itu terbagi lagi. Yang pertama ada elegi. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka, misalnya elegi Jakarta. Yang kemudian kedua, serenada, ialah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada berarti nyanyian yang dapat dinyanyikan pada waktu senja. Rendra merupakan orang yang menciptakan serenada dalam 4 kumpulan sajak. Contohnya serenada hitam, serenada biru, serenada merah jambu, serenada ungu, serenada kelabu, dan sebagainya. Yang ketiga, bagian dari puisi lirik adalah ode. Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, atau sesuatu keadaan. Yang banyak ditulis ialah pemujaan terhadap tokoh-tokoh yang dikagumi. Contohnya Teratai, Diponegoro, ode buat proklamator, ya. Nah, kemudian jenis puisinya itu yang ketiga itu puisi deskriptif. Puisi deskriptif ini penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya.
Puisi deskriptif ini terbagi lagi. Yang pertama ada satire, yaitu puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir. Lalu yang kedua itu puisi kritik sosial, adalah puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan orang tersebut, ya. Nah, selain itu tadi jenis puisi, kita masuk ke pembacaan puisi. Ketika kita membaca puisi, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ekspresi. Ekspresi itu adalah pandangan air muka atau ekspresi wajah seseorang ketika dia membacakan puisi. Nah, di sini ekspresi kita itu harus memperlihatkan perasaan kita ketika membacakan puisi tersebut. Lalu yang kedua ada lafal. Lafal itu ucapan seseorang pada huruf atau kata. Nah, ini adalah pengucapan. Jadi ketika kita berpuisi, pengucapannya juga harus jelas. Lalu yang ketiga ada tekanan. Tekanan itu kuat lemahnya cara pengucapan kata atau kalimat. Nah, jadi kita harus menekankan kata-kata yang perlu supaya orang mengerti arti dari puisi yang kita baca. Lalu yang keempat ada intonasi, yaitu naik turunnya lagu kalimat. Nah, perbedaan intonasi ketika membacakan puisi ini akan sangat mempengaruhi bagaimana juga orang bisa memahami puisi yang kita baca. Ya. Lalu selain dibacakan, puisi dapat juga dilakukan. Hal ini disebut dengan musikalisasi puisi. Ketika kita bermusikalisasi puisi, maka kita membutuhkan peralatan, yaitu peralatan berupa alat musik, baik itu alat musik tradisional maupun alat musik modern, ya. Ketika berpuisi nanti itu ada sekelompok orang atau beberapa orang, nanti ada yang berpuisi, ada yang memainkan alat musik dan sekaligus menyanyikan puisi tersebut. Nah, hal itu disebut dengan musikalisasi puisi. Nah, itu dia materi kita. Lalu kita masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu tugas. Nah, tugas kamu adalah yang pertama, pahamilah materi di atas. Lalu kemudian tulislah ringkasan materi indahnya berpuisi di atas di buku catatanmu. Itu ya nak tugasnya. Demikian, terima kasih. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan tugas yang Ibu berikan tadi kamu dapat kerjakan dengan baik semaksimal mungkin. Dan materi yang Ibu sampaikan tadi juga dapat kamu pahami dengan sebaik-baiknya, agar nanti ketika ujian maka kamu dapat menjawabnya dengan baik pula. Nah, Ibu tidak lupa mengingatkan kepada kamu untuk tetap menjaga kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah kita. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihanmu, supaya kita terhindar dari penyakit atau dari virus corona. Salam sehat dari Ibu, tetap semangat belajar dari rumah. Selamat pagi.